Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai jaringan UKM dan kinerja internasional, mengungkap signifikansi masuknya pasar asing mode. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anik Firdaus 2020 11062, 2 Aftiari D. Oktaviana 2020 11105. Yang ketiga, Arvina Noryanti 2020 11257. Yang keempat, Desi Fitriana Sari 2020 11509. Yang kelima, Dika Casmoro 2020 11558. Yang keenam, Zakia Ulfa Safrida 2020 11521. Introduction. Di dalam introduction terdapat pengertian klaster. Pengertian klaster menurut Kementerian Koperasi dan UKM adalah sekelompok kegiatan yang terdiri dari industri inti, industri terkait, industri penunjang, dan kegiatan ekonomi pendukung atau sektor yang kegiatannya saling berkaitan dan saling mendukung. Jaringan antar organisasi memainkan peran penting dalam internasionalisasi usaha kecil dan menengah atau UKM, seperti yang diakui secara luas oleh literatur bisnis internasional. Beberapa studi menyarankan bahwa agar jaringan bermanfaat bagi kinerja perusahaan ekspor atau internasional, mereka harus digunakan untuk sarana produktif dan menyoroti adanya hubungan tidak langsung yang dimediasi oleh satu atau berbagai keluaran perantara seperti inovasi dan pasar luar negeri. Kontribusi sebelumnya menyoroti pentingnya jaringan antar organisasi untuk kegiatan di mana MNE terlibat, yaitu lisensi internasional, waralaba, usaha patungan, analisis strategis, dan mendirikan anak perusahaan asing. Faktanya, jaringan antar organisasi dianggap sangat diperlukan untuk MNE karena sumber daya mungkin terletak di dalam jaringan daripada dimiliki secara langsung oleh masing-masing perusahaan. UKM telah lama diakui menderita kewajiban kecil yang menetapkan mereka dalam posisi sulit untuk memperoleh sumber daya penting, seperti keuangan dan modal manusia dibandingkan dengan rekan-rekan yang lebih besar, dan kewajiban asing yang menunjukkan bahwa ketika bertualang di luar negeri, perusahaan dihadapkan dengan banyaknya kendala, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan pasar luar negeri mereka yang terbatas. UKM dengan pengetahuan yang relevan diperlukan untuk mengakses ide-ide baru dan dengan demikian meningkatkan perilaku inovatif. Kontribusi sebelumnya mengakui peran penting yang dimainkan oleh jaringan untuk mendorong inovasi atau perilaku inovatif yang akan membawa UKM ke peningkatan hasil kinerja di lingkungan kompetitif internasional. Artinya, beberapa penilaian melaporkan pengaruh langsung jaringan terhadap kinerja UKM, misalnya Oscar dan Pirley menemukan hubungan positif antara jaringan dengan kinerja perusahaan dalam sampel perusahaan yang dimiliki pemilik di Inggris. Wood dan Stanton melaporkan bahwa 5 aspek jaringan pengembangan kualitas diverifikasi keragaman berbagai sumber daya, menjalankan kekuasaan dan fokus, memiliki dampak positif pada kinerja usaha kecil dan menengah milik swasta. Lee, Valiant, dan Tan mengidentifikasi hubungan positif antara ikatan dalam klaster dan ekstra klaster, jauh atau non-lokal, dan kinerja perusahaan. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa jaringan lokal serta jaringan asing memiliki dampak langsung dan positif terhadap kinerja ekspor. UKM diukur sebagai intensitas ekspor, penjualan ekspor sebagai persentase, dan total penjualan. Efek tidak langsung dari jaringan interorganisasi dari kinerja internasional UKM. Peran perilaku inovatif. Penelitian sebelumnya mengakui bahwa keberhasilan dan konteks inovatif dapat diberikan oleh keterampilan UKM untuk
menggunakan tautan eksternal lebih efisien dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lebih besar. Kolaborasi jaringan eksternal ini memungkinkan banyak UKM untuk mengatasi potensi kerugian inovatif yang mungkin berasal dari ketersediaan sumber daya yang terbatas dan ketergantungan yang lebih tinggi pada entitas luar dibandingkan dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, membantu mereka untuk tetap berada di depan persaingan. UKM yang menunjukkan orientasi inovatif mampu terlibat dalam berbagai kegiatan internasional yang lebih luas dan untuk memilih FMIM yang paling cocok untuk persyaratan kontrol mereka untuk beroperasi di pasar luar negeri tertentu. Dalam kasus khusus MNIS, sumber daya tampaknya terletak terutama dalam konstelasi interorganisasi. Perusahaan yang terlibat dalam FMIM di luar ekspor dapat memperoleh akses ke sumber daya yang dikendalikan oleh mitra jaringan mereka, yang dapat mendorong perilaku internasional yang inovatif. Dilihat dalam cahaya ini, BEMIS 2008 dan BEMIS dan Lapton 2009 sementara mengakui bahwa aliansi strategis non-quality juga merupakan sarana yang layak untuk mengakses sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan lain. Berpendapat bahwa dengan terlibat dalam perusahaan patungan memiliki akses ke sumber daya dan kemampuan pelengkap masing-masing. Oleh karena itu, mereka dapat mengembangkan produk atau layanan baru lebih cepat, lebih andal, dan lebih murah, atau mampu memasuki pasar baru dan luar negeri. Slide selanjutnya adalah pengaruh tidak langsung jaringan antar organisasi terhadap kinerja internasional UKM dan peran pengetahuan pasar asing. Sejalan dengan pandangan berbasis pengetahuan merupakan sumber utama keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan hasil kinerja untuk perusahaan. Kurangnya pengetahuan tentang pasar luar negeri merupakan hambatan utama untuk internasionalisasi UKM. Namun, UKM dapat memanfaatkan jaringan antar organisasi mereka dan belajar dari pengalaman bisnis internasional mitra jaringan mereka. Dengan demikian, mengatasi kendala pengetahuan. Napit dan Gosel mengemukakan bahwa dengan mengembangkan aktivitas bersama dan mendorong interaksi yang sering, mitra bisnis dapat berbagi informasi dan menciptakan pengetahuan baru. Sementara hubungan eksternal telah diakui dapat meningkatkan pengetahuan pasar luar negeri. Pada gilirannya, pengetahuan ini dilaporkan memiliki dampak positif pada kinerja ekspor dan pertumbuhan atau kinerja internasional UKM. Akses pengetahuan lokal mitra aliansi meringankan upaya UKM untuk memperluas internasional. Perusahaan yang terlibat dalam ekspor atau perdagangan internasional dengan berinteraksi dengan pemain internasional memiliki akses ke beragam sumber pengetahuan asing yang kemungkinan akan mendorong perilaku inovatif dan ini mempengaruhi proses produksi. Untuk UKM yang terinternalisasi dapat memperoleh pengetahuan pasar luar negeri mengenai lingkungan kelembagaan, teknik pemasaran, dan saluran distribusi yang efektif juga akan memungkinkan UKM untuk berinovasi lebih baik dalam produk atau layanan dan proses. Secara khusus dengan memahami peraturan produk atau layanan tertentu serta teknik dan saluran yang tepat untuk menjangkau pelanggan lokal yang potensial. UKM berada dalam posisi yang lebih baik untuk berinovasi dalam hal penawaran mereka, serta memilih pasar, klien, dan pasar luar negeri yang paling sesuai, dibandingkan dengan MMNA yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keanehan pasar luar negeri tempat mereka beroperasi karena mereka bekerja sama dengan pelanggan dan pemasok mereka. Artinya, kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut. 1. Menjadi UKM sebagaimana didefinisikan oleh Komisi Eropa. 2. Menjadi perusahaan yang berbasis di Inggris. 3. Memberikan alamat email pribadi pembuat keputusan di UKM.
Pengumpulan data diselesaikan melalui kuesioner terstruktur yang diarahkan pada pengambilan keputusan. Untuk menghindari masalah pemahaman, kuesioner dibuat dengan hati-hati mengikuti rekomendasi dari Taurengau, Rips, dan Rasinski. Konsep yang kabur dan ambigu serta sintaks yang kompleks dihindari. Pernyataan tetap spesifik dan ringkas, dan tidak ada pernyataan ganda yang dimasukkan dalam survei penelitian kami. Setelah kuesioner selesai, studi percontohan dilakukan dengan 8 pengambilan keputusan UKM dengan tingkat keterlibatan internasional yang berbeda. Metodologi ukuran variabel independen, langkah-langkah perspektul digunakan untuk mengoperasionalkan kegunaan jaringan antar organisasi, perilaku inovatif, dan pengetahuan pasar asing. Variabel dependen kontribusi menangkap penilaian kuantitatif pada dampak jaringan internasional UKM, langka dan sering merujuk pada aktivitas ekspor. Matori faktor analisis CVA bersama-sama untuk semua konstruk untuk model sampel keseluruhan serta di kedua subsampel dengan tujuan melakukan penilaian reliabilitas dan validitas pengukuran yang lebih tepat. Validitas ini instrumen pengukuran dipastikan dengan tinjauan sistematis literatur yang relevan dan dengan melakukan wawancara dengan pengambilan keputusan di UKM Internasional Algebra dan Sifat 2013. Jaringan antar organisasi dan kerja internasional tidak ada hubungan signifikan yang diamati di salah satu dari dua subsampel. Dengan demikian, H1P tidak menerima dukungan untuk ekspor dari jaringan antar organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku inovatif. Sementara hubungan ini signifikan secara positif untuk MNE, oleh karena itu H2P didukung. Pembahasan selanjutnya adalah temuan diskusi. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 2, beberapa persamaan dan perbedaan menarik antar kedua kelompok yang dipertimbangkan disorot. Sementara hubungan yang signifikan dan positif ada untuk UKM. Tidak ada hubungan signifikan yang diidentifikasi untuk eksportir. UKM tampaknya telah mengembangkan kemampuan jaringan yang dapat dengan mudah mengubah pengetahuan yang diperoleh dari interaksi dengan mitra bisnis menjadi proses yang bermanfaat. Perilaku dalam hal produk atau jasa, pasar luar negeri, dan pemasok atau klien di luar negeri berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja internasional untuk kedua kelompok yang dianalisis. Dengan kata lain, para pembuat keputusan yang sangat percaya pada relevansi jaringan bisnis mereka untuk aktivitas internasional mereka dan menganggapnya sangat berguna untuk masuk pasar dan akumulasi pemahaman internasional, secara aktif menggunakannya dan dengan demikian dapat memperoleh manfaat dari akumulasi peningkatan pengetahuan pasar luar negeri. Berkontribusi pada literatur bisnis internasional dengan memberikan wawasan lebih lanjut tentang relevansi jaringan antar organisasi untuk kinerja internasional UKM sesuai dengan tingkat komitmen mereka terhadap pasar internasional yang dimaksudi. Selanjutnya, analisis kami menggambarkan peran jaringan antar organisasi dalam memperoleh hasil antara seperti mendorong perilaku inovatif dan pengetahuan pasar luar negeri, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja internasional. Ini memperluas teori jaringan dalam internasionalisasi karena menyarankan nuansa baru pada pengaruh jaringan di perusahaan internasional. Kami juga menambah penelitian sebelumnya tentang jaringan di mana pola jaringan yang berbeda ada dalam domain UKM internasional, sesuai dengan cara komitmen ke pasar luar negeri. Berkontribusi pada pengembangan literatur tentang internasionalisasi UKM dengan menyempurnakan pengetahuan kita tentang MNNE yang terlepas dari relevansi dan potensinya untuk berkembang biak. Implikasi. Beberapa implikasi bagi pengambil keputusan di UKM internasional. Jaringan harus digunakan secara proaktif untuk mendapatkan atau meningkatkan pengetahuan pasar luar negeri dan mendorong perilaku inovatif untuk mencapai kinerja internasional yang lebih baik.
Oleh karena itu, manajer harus memelihara dan memupuk keterampilan mengembangkan hubungan bisnis mereka. Pengambil keputusan di UKM yang terinternalisasi harus menyadari bahwa pengaruh jaringan pada aktivitas bisnis internasional mereka dapat mengikuti pola yang berbeda sesuai dengan tingkat komitmen mereka terhadap pasar luar negeri. Akibatnya, implikasinya disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan FMEM. Limitasi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menghasilkan penelitian lebih lanjut. Pertama, dalam sampel kami memasukkan konstruksi utama yang penting bagi teori jaringan dalam internasionalisasi, seperti perilaku inovatif dan pengetahuan pasar luar negeri. Studi masa depan dapat mempertimbangkan untuk memasukkan konstruksi tambahan dalam model seperti proaktif kewirausahaan terkait dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan antar organisasi untuk internasionalisasi, orientasi pelanggan, dan pembelajaran. Ini akan menjadi penting untuk mengidentifikasi aspek lain dari budaya kewirausahaan internasional yang berbeda untuk MMNIES. Mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengadopsi perspektif longitudinal, oleh karena itu mampu menangkap dinamika hubungan antara hasil jaringan antar organisasi dan kinerja internasional. Studi kasus yang mendalam juga dapat memberikan saran yang mendalam dalam hal itu. Penelitian ini didasarkan pada data empiris yang berasal dari instrumen survei tunggal. Studi masa depan harus bertujuan untuk menggunakan ukuran independen tambahan dari variabel independen yang berasal dari data arsip atau data instrumen survei terpisah untuk lebih mengurangi potensi masalah bias metode umum. Peneliti mungkin menemukan manfaat untuk meneliti model kami di sektor tertentu, seperti sektor berbasis sains, di mana masukan ilmiah daripada informasi terkait pasar sangat penting untuk mendorong perilaku inovatif dan internasionalisasi. Lebih jauh akan menarik untuk mempertimbangkan aliran kausalitas alternatif potensial di sektor-sektor ini, mengingat bahwa perilaku inovatif dapat mempengaruhi jaringan antar organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.